Shalom saudaraku, God is good. Renungan Buka Sabat. Umat Allah boleh bersembunyi. Ayat inti Yesaya 2 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Penjelasannya, orang-orang yang bersembunyi telah terpencar-pencar oleh sebab permusuhan manusia terhadap hukum Yehova. Mereka telah ditindas oleh segala kuasa di bumi. Mereka telah terpencar-pencar di gua-gua batu dan liang-liang di tanah yang menyelamatkan diri dari kebuasan musuh-musuh mereka. Oleh sebab mereka benar dan menurut hukum-hukum Yehova, tetapi kelepasan pun tiba bagi umat Allah. Kepada musuh-musuh mereka, Allah sendiri akan menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang adil, memberi balas jasa. Dari gua-gua dan liang-liang di tanah, di mana umat Allah bersembunyi secara rahasia, mereka akan dipanggil keluar sebagai saksinya yang setiawan dan benar. Orang-orang telah berani mengadakan pemberontakan akan menggenapi gambaran yang terdapat dalam Wahyu 6 ayat 15-17. Di dalam gua-gua dan celah-celah batu, mereka menemukan pernyataan kebenaran yang penting dalam surat-surat dan penerbitan sebagai saksi yang menentang mereka. Para gembala yang membawa domba-domba ke jalan yang palsu akan mendengar tuntutan terhadap mereka. Kamulah yang biasa menerangkan kebenaran. Kamulah yang mengatakan bahwa hukum Allah telah dibatalkan, bahwa hukum itu adalah perhambaan. Kamulah yang menyuarakan doktrin-doktrin palsu ketika saya diyakinkan bahwa orang-orang Masehi Advent hari ke-7 inilah yang memegang kebenaran. Darah jiwa kami tertanggung atas jubah keimamatanmu. Sekarang, apakah engkau akan membayar tebusan jiwaku? Apakah yang akan kami lakukan setelah mendengar pemutarbalikan kitab suci olehmu dan kebenaran yang diputarbalikan olehmu, yang jikalau dituruti akan dapat menyelamatkan kami? Apabila Kristus datang untuk mengadakan pembalasan kepada mereka yang telah mengajar dan mendidik orang-orang supaya menginjak-injak hari Sabat Allah, yang merobek-robek tanda peringatannya dan menginjak-injak makanan mereka di padang rumput dengan kaki mereka, tangisan akan sia-sia. Mereka yang percaya pada gembala-gembala palsu, bagi mereka firman Allah itu dapat diselidiki sendiri, dan mereka menemukan bahwa Allah akan menghakimi setiap orang yang telah mengetahui kebenaran itu, tetapi meninggalkan terang itu, sebab ini menyangkut penyangkalan diri dan memikul salib. Batu-batu karang dan gunung-gunung tidak dapat melindungi mereka dari murka Dia yang duduk di atas tahta dan dari murka anak domba. Pada masa ketika iblis meningkatkan serangannya kepada umat Allah yang setia memelihara hukum Allah dan hari Sabatnya, maka kepada kita dianjurkan supaya hidup jauh dari kota. Kita harus meninggalkan kota untuk mengungsi ke gunung-gunung, pergi ke gua-gua dan celah-celah batu, supaya tidak menjadi sasaran empuk musuh yang dipimpin oleh setan. Walaupun Allah telah menjanjikan perlindungan dan penjagaan, tetapi kita harus bekerja sama dengan Allah, yaitu melarikan diri ke pegunungan. Di sana makanan dan air minum kita sudah disediakan. Janganlah kita takut, sebab yang memegang tangan kita dan yang menuntun kita berjalan adalah Dia yang tidak pernah gagal. Dia yang selalu memandang dengan penuh kasihan kepada umatnya yang harus melalui ujian berat itu. Akan ada kemenangan, keberhasilan, dan kebahagiaan.
itulah hidup kekal sampai selama-lamanya. Akan ternyata nanti bahwa kesusahan beberapa waktu di dunia yang fana ini tidak ada artinya jika dibandingkan dengan kesenangan yang akan dinikmati sampai selama-lamanya. Tinggal dengan Yesus di dalam kerajaannya. Demikianlah renungan buka Sabat. Selamat Sabat. Tuhan memberkati. God is good all the time.